Persib Bandung tidak akan diperkuat 4 pemain intinya. PSBS Biak tegaskan dengan sangat percaya diri akan menjadi tim pertama yang mengalahkan Persib Bandung. Bagi saya ini kesempatan sih bagi manajemen dan juga Coach Bojan Hodak untuk melihat sejauh mana pemain pelapis Persib Bandung bisa diandalkan. Karena kalau 4 pemain inti tidak bermain, akan cukup menggoyahkan King Persib sepertinya Bobotoh. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh, salam dunia dimanapun kalian berada. Persib Day hari ini Persib Bandung akan bertemu PSBS Biak dan bermain di Papua. Walaupun ini agak sedikit jadi pertanyaan di kalangan Bobotoh ya. Kenapa Biak malah bermain di Papua? Padahal sebelum-sebelumnya tidak bermain di Papua. Bahkan di laga-laga selanjutnya juga akan bermain di Bali. Sementara menjamu Persib malah bermain di Papua. Ada yang bilang ini adalah cara agar Persib Bandung dikalahkan dan segala macamnya. Tapi oke saja, nggak jadi masalah. Yang jadi masalah itu bagi saya adalah absennya 4 pemain utama Persib Bandung. Yang pertama Kevin Ray Mendoza, yang dimana dia ada alasan keluarga. Alhamdulillah istrinya baru saja melahirkan dan ini anak pertamanya. Kata Coach Bojan Hodak, kalau seandainya Kevin dipaksakan untuk bermain itu percuma dan membahayakan katanya. Takutnya mikiran budak sedang di lapangan, jadi lebih baik dipersilakan untuk pergi menemui keluarganya. Yang kedua Ciro Alves ada cedera ringan dan itu membahayakan kalau seandainya dipaksakan. Dan yang ketiga dan keempat Gustavo Prangka dan juga Beckham Putra yang mendapatkan akumulasi kartu kuning. Ini bagi saya menjadi hal yang cukup dagdikduk sebenarnya Bobotoh. Kenapa? Karena Persib itu harus kita akui tanpa ada 1 atau 2 aja pemain inti yang bermain itu selalu ada gameplay yang berubah. Agak sedikit sulit untuk menyerang, menciptakan gol dan menang. Walaupun sampai detik ini alhamdulillah Persib selalu berhasil menguasai situasi darurat sampai ada di puncak klasemen sementara menjadi juara paruh musim. Dan juga Biak adalah salah satu tim yang cukup hebat menurut saya, baru pertama kali naik lagi ke kasta tertinggi Indonesia, udah bisa berbicara banyak, sekarang ada di papan tengah di posisi 9 kalau saya nggak salah. Bahkan permainan PSBS Biak ini sebenarnya cukup bagus, cukup fantastis, harus kita akui itu. Tapi mungkin karena mentalitas juga berbicara, bermain di Liga 1 itu beda mental, beda kualitas, jadi Biak belum menemukan komposisi terbaiknya. Tapi untuk tim yang baru promosi udah ada di pertengahan di klasemen pertengahan itu udah satu hal yang bagus, apalagi Biak akan bermain di kandangnya sendiri. Tentu ini akan sangat merepotkan Persib Bandung dan Bojan Hodak juga berharap pemain pengganti dari pemain-pemain yang tidak bisa bermain itu tunjukkanlah bahwa kalian pantas ada di 11 pertama. Dan menurut prediksi saya, Coach Bojan Hodak sepertinya akan kembali menurunkan formasi 3 back. Kalau menurut saya ya, dengan di belakang Teja, Paku Alam, 3 back tengah ada Nick Kuiva, Kakang dan juga Coach Sijan. Itu kalau menurut saya ya. Terus nantinya di back kanan kiri ada Irianto Edo, tengah ada Adam Alis dan Marklock, sementara depan Delvino, David da Silva dan juga kemungkinan si Rian Kurnia ya. Dengan tidak adanya Beckham dan juga Ciro Alves, sepertinya Rian Kurnia yang akan dipainkan atau juga Dimas Derajat. Di antara itu aja. Nah, untuk Mang Adon bagaimana nih pemain baru? Mang Adon udah bisa bermain, kemungkinan belum bisa bermain. Tapi kalau masalah latihan udah diikut sertakan agar lebih cepat beradaptasi dengan Persib Bandung. Dan ini hal yang bagi saya agak sedikit akan menyulitkan Persib Bandung Bobotoh, karena pemain tadi seperti Ciro Alves, Gustavo Prangka, Kevin Ray Mendoza, bahkan Beckham Putra itu adalah pemain-pemain yang sampai saat ini memberikan kontribusi yang sangat besar kepada Persib Bandung. Bertemu tim sekelas PSBS Biak, apalagi bermain di kandangnya sendiri, tentu itu akan menjadi sebuah masalah. Walaupun harapan kita, termasuk harapan saya, Persib bisa tetap mempertahankan gelar tidak terkalahkan. Dan jangan imbang, harus menang. Karena Bobotoh gini, Persib itu sebenarnya loba imbang di tahun kemarin, kayaknya itu yang membuat Persib banyak kehilangan poin. Mending keneh kasar nama eleh sakali tapi menang terus, daripada tuh eleh-eleh tapi imbangna opat 5 siki. Itu secara
kalkulasi poin, Persib akan lebih kehilangan banyak poin. Jadi tenanawan lah hilang gelar tidak terkalahkan, yang penting juara karena poinnya loba, daripada tidak terkalahkan tapi poinnya saeutik karena terlalu banyak imbang. Nah itu menurut prediksi saya. Tapi kalau seandainya memainkan dengan 4-3-3 pun kemungkinan Kakang dengan Nick, Edo dengan Rahmat Irianto, Klok, Delpino dan juga Adam Alis di tengah, sementara di depan David, Rian Kurnia dan juga Dimas Derajat yang akan bermain. Nah, kita lihat aja skema seperti apa yang akan diperlihatkan oleh Coach Bojan Hodak dengan keadaan genting seperti ini. Dan bagi saya ini adalah semacam ujian juga sekaligus evaluasi bagi manajemen dan juga Persib Bandung. Walaupun sekarang udah sangat mepet, tentu akan sangat sulit juga mengevaluasi karena bursa transfer itu akan ditutup tanggal 15 ya. Kalau saya nggak salah sekarang tanggal 11. Maksud saya kan Persib itu sebenarnya yang agak diragukan itu adalah pelapisnya oleh bobotoh atau utusnya mungkin oleh saya sendiri. Itu yang menjadikan kita muncullah sebuah pernyataan-pernyataan, muncullah sebuah masukan kepada manajemen dan juga Coach Bojan Hodak agar menambah pemain pelapis Persib Bandung di berbagai lini, khususnya mungkin di lini belakang untuk saat ini, karena untuk lini tengah dan juga lini depan bisa dibilang udah cukup sepadan lah. Sementara di belakang Bang Jupe dan Papa Victor itu kan udah bisa dibilang sudah habis karena sekarang udah termakan usia. Tentu kita respect kepada mereka selaku legend di Persib Bandung, tapi untuk bersaing di Liga 1 itu udah sangat sulit. Itu sebabnya kenapa banyak sekali masukan Persib, ayo nambah pemain, bukan untuk pemain ini tapi pemain pelapis, sehingga ketika ada Gustavo Polanco seperti sekarang itu udah ada pemain pelapis yang cukup sepadan, karena untuk saat ini Kakang dan juga Robby Darwish dianggap masih angin-anginan, kadang bagus, kadang enggak gitu kan, kadang-kadang seperti itu karena mereka juga masih muda, masih membutuhkan menit bermain dan jam terbang yang cukup banyak. Nah, maksud saya jadikan juga pertandingan ini bahan evaluasi bagi Persib Bandung dan juga manajemen Persib. Lihat sejauh mana para pemain pelapis Persib bisa berkembang, apakah bisa menggantikan posisi yang ditinggalkan oleh para pemain inti ini, apakah nanti permainannya sama atau seenggaknya di bawah sedikit atau lebih baik atau justru jauh lebih buruk. Maksud saya jika sudah terlihat seperti itu, jika perlu mendatangkan pemain, maka datangkan pemain. Mumpung ada bursa transfer, walaupun ini agak terlalu mepet, sangat mepet, karena pasti sulit juga nyari pemain yang tidak asal pemain, tapi pemain yang benar-benar bisa memberikan kontribusi kepada Persib Bandung, khususnya mungkin sekarang untuk pemain lokal, karena tersisa pemain lokal karena asing udah sangat penuh, dan juga yang tersedia ya tidak mungkin yang terbaik, karena kalau yang terbaik pasti akan dipertahankan oleh klubnya masing-masing, karena ini bursa transfer pertengahan musim yang terkadang tim juga sudah tahu mana pemain yang harus dilepas dan mana pemain yang harus dipertahankan. Sementara yang harus dilepas rata-rata ya di bawah rata-rata minimal dari pandangan tim sebelumnya. Ini tentu akan sulit juga bagi Persib Bandung kalau seandainya dipaksakan harus beli pemain, takutnya malah asal-asalan ngabeakeun duit. Oke, jangan naon, kasarnya seperti itu. Tapi mudah-mudahan pertandingan hari ini bobotoh Persib Bandung bisa menang melawan PSBS Biak. Tidak lain tidak bukan hanya ingin bermaksud dan bertujuan untuk mempertahankan tidak terkalahkan, tapi untuk lebih mengkokohkan di posisi pertama agar kita kembali back to back juara, kembali bermain di Asia. Itu harapan kita. Segitu dulu untuk pembahasan hari ini bobotoh. Saya yakin 3 poin. Assalamualaikum.